Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri. Bagaimana teman? Sesuai harapan teman semua kan? Kini Adrian dan Naya telah berpisah. Apakah ini sesuai harapan semua? Kita tunggu ya kelanjutannya bagaimana. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 12. Iya kan? Kamu Tanaya kan? Wanita muda itu antusias, meminta jawaban pasti. Sementara Naya justru masih bingung bagaimana mau menjawab, sedangkan wajah dia yang sudah ia pindai cukup lama. Tidak juga bisa Naya kenali. Lagi pula, kenapa harus main tebak-tebakan? Kenapa tidak menyebutkan namanya saja jika ingin mau dipahami? Ini Maira, Nay. Humaira Aziza, teman satu kelas kamu waktu di SMA. Masih inget nggak? Masih nggak inget juga? Naya, aku pamit. Jaga diri kamu sendiri baik-baik. Kalau ada apa-apa, aku akan datang membantumu. Kalau tidak sibuk. Adrian menyelah di tengah obrolan. Kemudian berlalu setelah berpamitan juga pada wanita yang baru bertemu itu. Ya, hanya itu jawaban pendek Naya, tanpa menatap Adrian yang sudah berada di atas sepeda motor. Namun saat motor itu telah melaju, pandangannya terus mengikuti hingga sosok Adrian dan motor bututnya menghilang di balik tikungan. Walau di satu sisi, Naya jengkel dengan Adrian, tapi di sisi lain perasaannya tidak bisa dibohongi. Biar bagaimanapun, 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk merasakan segala isi hati, termasuk perhatian laki-laki itu padanya di setiap waktu. Itu suami kamu, Nay. Mau kemana? Lamunan Naya bubar. Tiba-tiba, pertanyaan wanita yang menyebut dirinya bernama Maira itu tidak langsung ia jawab. Ditatapnya kembali dia dari atas hingga ke bawah. Seingat Naya, teman SMA satu kelas tidak ada yang seperti ini. Dan nama Humairah. Memang ada waktu itu, tapi tidak secantik ini. Maaf ya Nay, mungkin aku so akrab sama kamu karena dulu kita gak deket. Kita juga memang sudah gak lagi ketemu semenjak lulus sekolah. Tapi aku paham kamu lewat sosial media. Kita berteman di sana. Aku sering lihat kamu upload foto bareng suami kamu yang tadi itu. Juga upload segala kemewahan yang kamu miliki. Penjelasan Maira setidaknya membuat Naya salah tingkah. Namun ia masih belum berani berkata. Tapi kita pernah ketemu waktu acara reuni, Nay. Aku sempat lupa. Cuman sayangnya kamu gak lihat aku. Mungkin waktu itu aku gak selepel sama kamu ya, jadi disingkirkan dari perkumpulan. Sejenak Naya berpikir. Ia mulai menyadari dengan sosok wanita itu. Benar jika dia adalah Maira, teman satu kelas sekaligus wanita yang pernah Naya rendahkan saat reuni dulu. Saat itu Adrian masih tajir melintir. Tapi tidak menyangka jika Naya akan dipertemukan kembali dengan dia di saat kondisi seperti ini. Pasti saat ini isi otaknya dipenuhi dengan tanya akan keberadaan dirinya di sini. Jika dia tahu suami telah bangkrut, tidak menutup kemungkinan Maira akan menertawakannya. Maaf ya, aku masuk dulu. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi. Naya memotong cepat penuturan Maira yang panjang lebar itu, sengaja untuk menghindari kemungkinan yang terjadi. Oh ya, terima kasih kuenya, imbunya saat sudah melangkah menjauh. Maira mengangguk tersenyum, kemudian berlalu kembali ke rumahnya yang tak jauh dari kontrakan Naya. Adrian memutuskan untuk kembali ke kantor saja. Walau sudah hampir senja. Mungkin di sana lebih baik daripada harus pulang ke rumahnya yang dulu. Toh di rumah itu sudah ada Mang Ujang yang merawat dan menunggu. Rasanya tidak adil
jika Adrian kembali merasakan kemewahan di rumah yang dia beli saat anniversary kedua pernikahannya dengan Naya. Sementara istrinya berada di rumah gubuk. Rumah itu akan Adrian tinggal kembali setelah semua urusan selesai. Rencana Adrian untuk pura-pura bangkrut sebenarnya tidak hanya untuk Naya. Bayangan pahit, andai pada akhirnya berpisah, ia akan tetap melanjutkan hingga menemukan wanita yang tulus, menerima dirinya tanpa memandang materi. Sampai kapanpun, meski menunggu bertahun-tahun akan Adrian jalani. Yang terpenting untuknya adalah tugas kantor tidak berantakan. Adrian akan mengerjakan sesuai jadwal yang Amira atur. Anggap saja dirinya seperti karyawan biasa yang merangkap dengan tugas lain sebagai orang biasa. Tukang ojek misalnya, atau pedagang bakso keliling, atau yang lainnya. Dan benar saja, fakta yang Adrian bayangkan pun menjadi nyata. Kepahitan akan dampak dari rencananya akhirnya ia dapatkan. Adrian benar-benar telah berpisah dengan istrinya dan mungkin tidak akan kembali lagi. 1 jam perjalanan sampai juga Adrian di halaman kantor. Harusnya waktu yang ditempuh hanya setengah jam. Namun pikirnya yang kacau mempengaruhi jalan sepeda motornya. Tanpa ia sadari hanya melaju 30 km per jam. Yan, Adrian menoleh cepat. Suara yang memanggilnya kencang. Ternyata Axel di sana. Dia tengah menghampiri dirinya di parkiran yang sedang sibuk menurunkan koper besar dari jok belakang. Kamu diusir, Yan? Pakai bawa koper segala. Iseng Axel bertanya bernada meledek. Tapi memang ia belum tahu dengan apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Diam kamu. Jawaban Adrian justru memancing tawa lepas Axel yang hanya melihat tanpa berniat membantu. Serius ini? Naya gak usir kamu kan? Akhirnya koper besar itu berhasil Adrian turunkan bersama dengan berakhirnya kalimat tanya Axel. Namun ia tidak juga menjawab. Aku nitip ini di mobilmu ya. Nanti malam aku numpang tidur di rumahmu. Setelah berucap demikian, Adrian justru berlalu begitu saja, meninggalkan koper besar miliknya di depan Axel. Malam ini, Adrian memilih bermalam di rumah Axel, mencari ketenangan. Itu tujuan utamanya. Setidaknya masukan dari sahabatnya itu bisa merefresh pikirannya yang sedang kacau. Bukan karena kehilangan Naya sebagai pendamping hidupnya selama ini, tapi merasa tidak menyangka jika jalan hidup rumah tangganya akan berakhir seperti ini. Rasanya sayang sekali, waktu yang dilalui selama 5 tahun seolah tidak berkesan sedikit pun. Sia-sia dan membuang waktu. Terkadang Adrian bahkan merutuki diri karena mungkin telah salah memilih pasangan. Jika saja tidak menerima Naya, walau akhirnya sampai saat ini masih sendiri seperti Axel, setidaknya itu lebih baik. Toh suatu saat akan ada jalan menemukan yang terbaik nantinya. Sudahlah, gak usah disesali. Anggap saja itu jalan hidup yang harus kamu lewati. Apa yang Axel katakan memang benar. Dia selalu menjawab, memberi solusi ketenangan hati yang membuat Adrian tidak hanya menganggap dia sahabat, tapi juga saudara, meski tanpa ikatan darah. Adrian masih bergeming menatap kosong ke cangkir kopi yang hampir habis itu. Helaan napas terus keluar dari hidungnya, seolah rasa sesak tidak juga terbuang dari dalam benaknya. Lihat nih, istrimu kan ini. Axel menyodorkan ponsel ke Adrian, yang seketika ia mendesis menyadari semua gambar yang ia lihat. Layar ponsel menampilkan sebuah foto dari kontrakan bernama Naya itu membuat Adrian menggeleng tidak percaya. Bahkan belum sampai 12 jam ia mengembalikan Naya pada ibunya, tapi begitu cepat wanita itu mengganti foto profil dengan foto dia bersama seorang pria yang entah siapa. Mungkin mantan pacarnya, ucap Adrian santai. Dikembalikannya ponsel ke tangan Axel. Kamu yang terlalu bodoh, Yan. Tertipu dengan kecantikan Naya selama ini.
Bukan Sel, dia yang akan menyesal nantinya. Oke, Axel menanggapi dengan anggukan berkali-kali. Ia memaklumi apa yang Adrian alami memang tidak mudah. Butuh waktu untuk kembali seperti semula. Akhir pekan ini, Adrian memutuskan untuk mencari kontrakan baru. Untuk sementara, ia akan memilih tempat tidak jauh dari Naya saja. Karena bagaimanapun juga, tanggung jawab pada wanita itu masih Adrian pikul. Hanya untuk beberapa waktu saja, mungkin hingga 3 bulan lamanya, atau sampai palu di pengadilan diketuk resmi oleh Pak Hakim. Masih seperti sebelumnya, Adrian berjalan ditemani dengan sepeda motor metik keluaran 10 tahun lalu menuju kontrakan di kampung yang sama dengan Naya, hanya berjarak 100 meter. Setelah mendapatkan info dari beberapa orang, Adrian lalu mendatangi kontrakan yang dituju, kemudian menemui pemiliknya. Ternyata dia masih orang yang sama dengan pemilik kontrakan yang Naya tempati, Bu Ambar. Tapi yang menemui kali ini bukan wanita parubaya, melainkan anak perempuannya. Mas yang mau ngontrak di sini ya? Tanya seorang wanita membelakangi Adrian, yang membuatnya langsung berbalik badan. Iya, sahutnya. Seketika Adrian terpaku saat bertemu pandang dengan wanita yang tidak asing itu. Dan selesai teman, bagaimana? Sekarang Adrian dan Naya telah pisah rumah nih. Kayaknya teman-teman lega ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.